Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Guru Lia Farada dalam pembelajaran IPA kelas 4. Materinya adalah pengelolaan sampah dan barang bekas. Disimak ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita lihat gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar sampah. Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemiliknya. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan dan sayur-sayuran. Sampah organik ini merupakan sampah yang bisa terurai atau diolah menjadi pupuk kompos. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit untuk membusuk dan tidak bisa diurai. Yang ketiga adalah sampah B3. Sampah B3 adalah sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah jenis ini biasanya merupakan sisa dari pengolahan bahan kimia yang berbahaya. Sampah ini secara teknologi belum dapat diolah. Berapa lama ya masa penguraian sampah? Marilah kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar ini, koran membutuhkan waktu selama 4 minggu agar dapat terurai. Sedangkan botol plastik membutuhkan waktu selama 450 tahun. Dan styrofoam adalah benda yang tidak dapat terurai. Sampah dapat digunakan kembali jika dikelola dengan cara yang benar. Banyak cara memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang lebih berguna dan bernilai ekonomis. Ada 4 prinsip pengelolaan sampah. Yang pertama adalah reduce. Yang kedua adalah reuse. Yang ketiga adalah replace. Dan yang keempat adalah recycle. Mari kita bahas satu persatu. Reduce yang artinya pengurangan. Artinya mengurangi penggunaan barang yang dapat menghasilkan sampah. Kita dapat meminimalisir pemakaian benda yang menghasilkan sampah. Kita dapat memilih produk yang dapat didaur ulang. Contohnya adalah menggunakan email untuk berkirim surat dan menggunakan produk yang dapat diisi ulang, seperti alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Reuse yang artinya adalah penggunaan kembali. Artinya, aktivitas mengelola sampah dengan menggunakannya kembali. Kegiatan ini menggunakan kembali bahan yang masih layak pakai. Dengan menggunakan kembali benda-benda tidak terpakai, sampah menjadi berkurang dan kita tidak perlu lagi membeli barang. Karena barang yang kita perlukan dapat kita buat sendiri menggunakan barang tak terpakai tersebut. Contohnya adalah botol bekas minuman dan sepatu boot yang digunakan sebagai pot tanaman. Contoh lainnya adalah menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Replace yang artinya adalah penggantian. Artinya mengganti barang yang ramah lingkungan. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat
produksi sampah. Contohnya adalah mengganti kantong plastik biasa dengan kantong yang ramah lingkungan. Mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan. Mengganti botol minuman dengan botol yang dapat digunakan berulang kali. Recycle, yang artinya adalah mendaur ulang, merupakan kegiatan mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Contohnya adalah pupuk, dengan memanfaatkan sampah organik menjadi kompos. Yang kedua adalah kertas, dengan cara mengolah sampah kertas menjadi kertas kembali. Ketiga adalah sandal, dengan mengolah sampah yang berupa kain perca menjadi sandal. Sebenarnya, hal sederhana ini dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun, dari 4 R yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita. Yuk, mulai sekarang kita jaga lingkungan agar bumi kita sehat. Prinsip 4R harus ada di setiap individu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, Indonesia Bebas Sampah 2020 akan terwujud. Nah, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti memberi manfaat bagi kelestarian bumi untuk generasi sekarang dan berikutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.